lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar kami Tuhan akan memulai ibadah kami. Kami mau Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Elvin akan ditemani oleh salah satu teman kalian. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Ada yang tahu nggak? Dia adalah adik Leonard. Halo, adik Leonard, sama dong temannya. Halo. Hari ini adik Leonard akan menemani Kak Elvin bernyanyi bersama-sama. Kak Elvin seneng banget loh, adik Leonard juga seneng ya. Kita bisa menyapa lagi teman-teman yang ada di ibadah sekolah minggu. Seneng sekali. Nah, karena itu Kak Elvin akan membawakan satu lagu Saya Bergirang. Kenapa? Karena Kak Elvin senang bertemu dengan adik-adik. Kak Elvin senang bertemu dengan adik Leonard. Kak Elvin juga senang karena kita anak-anak Tuhan mau memuji, mau menyembah Tuhan Yesus. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyi, kita menggunakan gerakan. Adik-adik boleh panggil mama, papa, atau saudara-saudara. Kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Yuk, kita angkat pujian ini, Saya Bergirang. Oke? Ya, kita tepuk tangan dulu. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, yang kakak-kakak sekolah minggu nanti ikutin Kak Elvin nyanyi ya. Sedangkan untuk adik-adik sekolah minggu, ikutin adik Leonard yang bernyanyinya. Jadi nanti dalam lagu ini kita saling saut-sautan ya. Pertama kakak sekolah minggunya dulu yang nyanyi, lalu dijawab oleh adik sekolah minggu. Nanti yang kedua kali adik sekolah minggunya yang nyanyi duluan, baru dijawab oleh kakak sekolah minggu. Nanti refnya kita barengan ya. Siap? Yuk kita mulai nyanyi lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Barengan ya. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi. Siang malam ku selalu bergirang. Yeay. Anak-anak Tuhan selalu bergirang, selalu merasa senang karena kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, sekarang Kak Elvin mau tanya, siapa adik-adik yang suka baca Alkitab? Adik Leonard suka baca Alkitab nggak? Suka. Kalau berdoa? Suka. Suka. Nah, kita mau nyanyi ya lagu baca kitab suci doa tiap hari. Ada yang masih ingat nggak lagunya? Ya, yang hafal lagunya nyanyi biar kencang, biar kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Siap? Yuk. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh, Kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, maka kita harus rajin baca kitab suci. Kita juga harus rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita semakin tahu apa sih maunya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana sih cara mengasihi Tuhan Yesus itu? Nah, adik-adik tentu mau dong mengetahui firman Tuhan itu seperti apa. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, diambil Alkitabnya ya. Jangan main-main lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu. Doa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik yang sayang Tuhan Yesus, mari kita katakan, amin. Kita mulai untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, Kak Elvi mau tanya dulu nih. Selama ini, adik-adik sekolah, belajar, apakah dilakukan di sekolah secara tatap muka atau dilakukan di rumah? Pasti jawaban adik-adik semua belajarnya di rumah. Atau istilahnya kita pakai sekolah di rumah itu adalah daring. Nah, dalam daring ini kita banyak melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik melalui YouTube, melalui Zoom, atau juga Google Classroom, semua dilakukan di rumah. Nah, adik-adik tentu dong mengalami suka dan duka selama melakukan pembelajaran daring ini. Kira-kira apa aja nih sukanya nih adik-adik melakukan daring? Lebih santai. Lebih santai, betul. Biasanya kalau kita di rumah karena nggak ada guru ya, kita mengerjakan tugasnya bisa sambil tidur-tiduran. Atau kita melakukan tugasnya bisa sambil ngemil. Betul nggak? Ayo, siapa yang begitu? Ketahuan deh. Atau apalagi ya, saat kita belajar di rumah, Bisa bangun lebih siang. oh iya. Biasanya kalau kita pergi ke sekolah pasti kita bangunnya lebih pagi karena butuh waktu untuk perjalanan ke sekolah. Tapi karena sekolahnya di rumah, jadi lebih hemat waktu dan adik-adik bisa bangun lebih siang daripada yang biasanya. Itulah sukanya adik-adik melakukan daring di rumah. Tapi tentunya ada juga dukanya. Kira-kira dukanya apa nih ya? Kak Elvin tebak deh. Pasti adik-adik dukanya itu adik-adik nggak bisa ketemu sama temen. Nggak bisa main sama temen. Biasa kalau di sekolahan main pentak umpet, main ucingkup, atau main basket. Tapi kalau di rumah nggak bisa. Adik-adik nggak bisa ketemu temen. Coba, apalagi nih dukanya saat adik-adik melakukan daring di rumah? Lebih sering diomelin. Lebih sering diomelin? Diomelin siapa ya? Mama. Lebih sering diomelin mama. Kenapa sering diomelin mama? Karena mungkin adik-adik ngerjain tugasnya sambil males-malesan tuh yang tadi. Sambil tidur-tiduran. Jadi mama pikir adik-adik gak serius belajarnya. Jadinya mama ngomel deh. Betul gak? Ternyata ya selama daring ini banyak suka dan duka.
Tapi adik-adik gak boleh patah semangat. Walaupun dalam daring ini banyak suka dan duka, tapi ingat loh, selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Sama seperti kisah dalam Alkitab. Ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, Raja Daud ini mau ditangkap, mau dibawa, dimasukkan ke dalam penjara. Raja Daud kabur. Bahkan Raja Daud ini sembunyi di dalam gua-gua di dalam gunung. Nah, dalam persembunyian ini, Raja Daud selalu berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Biar Tuhan melepaskan Raja Daud ini dari Raja Saul. Raja Daud ini dia meminta pertolongan Tuhan karena Raja Daud tahu kalau Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong, Allah penyelamat, Allah adalah kota bentengnya. Nah, akhirnya walaupun Raja Saul mencari Raja Daud kemana-mana, tapi Raja Saul gak pernah menemukan Raja Daud. Kalau Raja Saul mencari ke kiri, Raja Daud adanya di kanan. Kalau Raja Saul mencarinya di depan, Raja Daudnya ada di belakang. Raja Saul tidak pernah bisa menangkap Raja Daud. Tetapi walaupun dalam kesesakannya, Raja Daud itu selalu memuji Tuhan, selalu meminta pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Walaupun dalam kesesakannya, walaupun dalam ketakutannya, walaupun dalam keadaan penderitaannya, Raja Daud selalu percaya bahwa Allah yang akan selalu menyertainya. Allah adalah penolongnya, Allah adalah penyelamatnya, Allah adalah gunung batunya, dan Allah adalah kota bentengnya. Nah, adik-adik, walaupun mungkin kita dalam keadaan susah seperti sekarang ini, adik-adik tidak bisa pergi kemana-mana, sekolah dilakukan di rumah melalui daring, mungkin juga kesulitan ekonomi dalam membeli kuota untuk belajar, tapi adik-adik harus tetap percaya penyertaan Tuhan. Allah itu setia, Allah itu sanggup mencukupkan. Dia akan menolong adik-adik dalam menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Sehingga pada waktunya adik-adik akan mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan. Keselamatan yang berasal dari Tuhan. Sama seperti Raja Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka adik-adik pun pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Adik-adik percaya pada firman Tuhan, adik-adik percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik kuat selalu di dalam Tuhan, selalu penuh semangat. Walaupun apapun yang terjadi, kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita selalu beriman kepada Tuhan Yesus karena kita tahu Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti menolong, Dia pasti menyelamatkan kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang penuh dengan yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2. Dari Mazmur 62 ayat 2 ya. Isinya itu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nanti kalian hafalin terus kirim ke Kak Elvin ya. Ditunggu.
sudah di akhir ibadah sekolah minggu. Kita akan masuk ke dalam doa penutup. Siap ya adik-adik ya? Bapa, terima kasih Tuhan untuk keseluruhan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak yang melayani pada ibadah ini, maupun juga adik-adik Tuhan yang ikut dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami memberkati semua keberadaan kami Tuhan, biar kami Tuhan dapat semakin kuat di dalam Engkau dan kehidupan kami semakin memberkati banyak orang. Kami memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati kota kami Sukabumi. Kami memberkati gereja kami GBI Bayangkara 232. Kami memberkati keluarga kami masing-masing Bapa. Biar turun damai sejahtera-Mu, biar turun berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Mari anak-anak yang sayang Tuhan Yesus, kita katakan amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.